Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam renungan di dalam jam doa pada petang hari ini. Saya mengajak kita bersama-sama untuk tundukkan kepala dan minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih saat kami berdoa bersama-sama, kami sudah memuji Engkau, dan kami juga ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk kami dapat melihat kebenaran-Mu. Kami dapat juga mengkoreksi diri kami, dan kami juga boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada petang ini di jam doa kita saya beri judul menghadapi penderitaan. Diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ketiga. Saya bacakan firman Tuhan ini, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Saudara, banyak di antara kita yang menerima pandangan budaya yang menyangkali duka cita dan penderitaan. Nah, cara yang paling populer ialah dengan melarikan diri dari kenyataan dengan mengobatinya melalui kecanduan. Seperti halnya misalnya menjadi gila kerja, gila nonton TV, menjadi gila belanja, gila makan, gila pesta, bahkan juga narkoba. Bertahun-tahun dilalui dengan penyangkalan demi penyangkalan hingga frustasi. Saudara, berita-berita tentang penderitaan disiarkan di media-media massa tanpa dihayati dan ditangisi di hari-hari ini. Orang mulai terbiasa dengan berita-berita tragedi, mengabaikannya dan menjadi dingin dan tidak peduli lagi kepada lingkungannya. Ketika mengalami kehilangan, orang mulai menjadi marah kepada Allah. Dan tidak heran bahwa banyak orang menjadi depresi dan melawannya dengan obat-obatan yang diresepkan untuk anti depresi dan perasaan khawatir. Saudara, Alkitab tidak berbicara tentang penyangkalan atas hidup manusia yang wajar. Sebagai contoh di dalam Alkitab kita melihat bagaimana orang-orang Ibrani kuno secara fisik mengungkapkan ratapan-ratapan mereka dengan mengoyakkan jubah mereka dan memakai kain berkabung dan abu sebagai pernyataan duka cita mereka. Tuhan Yesus sendiri menaikkan doa serta permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Ibrani 5 ayat yang ke-7 berkata demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Saudara, kita mengenal seorang nabi yang bernama Yeremia. Nabi Yeremia juga menulis pengakuan-pengakuan atau ratapan yang berisi pertanyaan kepada Allah atas keadaannya sehingga kitabnya disebut dengan kitab ratapan. Coba saudara bayangkan kalau Tuhan Yesus bukan pribadi yang dapat menangis atau mau menangis. Sebagai contoh misalnya di kubur Lazarus dia hanya diam dan berkata, "Kalian semua berhenti menangis. Semuanya pasti akan menjadi beres." Saudara, bagaimana jika doanya kepada kota Yerusalem hanya berupa kata-kata kritikan dan celaan dan menghakimi? Ia tidak menangisi Yerusalem. Coba bayangkan kalau di atas kayu salib ia hanya berkata, "Allah Maha Besar, Allah ajaib, Ia akan menang, pujilah Dia." Saudara, tidak demikian. Fakta bukan hanya data. Di hari-hari ini, banyak orang termasuk kita mengalami pengalaman kehilangan. Kehilangan kebersamaan dengan keluarga. Kehilangan teman. Dan saudara-saudara seiman juga di gereja. Karena saudara, kita dibatasi oleh social distance. Sementara banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, penghasilan normalnya, kesejahteraannya. Ada yang kehilangan orang yang dicintai dan dikasih karena COVID. Sungguh banyak orang dibawa kepada situasi stres yang mengarah kepada depresi. Saudara, COVID ini yang kita alami ini tidak mengenal suku, bangsa, dan juga agama.
Yesus berkata Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, ini berita penghiburan buat kita ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara, ini kenyataan yang kita lihat di hari-hari ini. Pencuri itu datang saat para hamba Tuhan sedang berkumpul dan berdoa. Ia datang saat umat Tuhan sedang beribadah di dalam rumah Tuhan. Teladan yang Alkitab nyatakan adalah kejujuran dan penyerahan diri di dalam doa yang mengungkapkan segala pergumulan dan penderitaan kita kepada Tuhan. Tuhan mau saudara supaya pengalaman kehilangan, kesulitan yang membawa penderitaan tidak memasuki hidup kita, tidak merasuki hidup kita. Sebaliknya, dengan sikap jujur, kita menyatakan di hadapan Tuhan di dalam doa-doa kita, di dalam tangisan kita. Dalam keyakinan tentunya, keyakinan yang teguh, bahwa kita tahu Tuhan bersama-sama kita. Haleluya ya. Tuhan bersama-sama kita. Dialah kehidupan dan pengharapan kekal kita. Ia sedang bekerja untuk mengubah kehidupan kita dan membuat kita semakin bertumbuh di dalam penyerahan iman yang sejati kepadanya. Saudara, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus berkata, aku datang untuk memberikan kehidupan kepada kita. Dan hidup itu penuh dengan kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama masuk dalam doa kelompok. Saya kembalikan kepada pembawa acara.